Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti, NPM 230428110060, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B semester 3. Adapun ini yaitu UTS dari mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran, dosen pengampu yaitu Bapak Zamdani SPD MPD. Adapun materi yang saya ambil yaitu dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada anak SD dengan materi yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selamat menyaksikan. Baiklah, ibu punya satu es breaking ya, ikutin ibu ya. Tepu tahapan perkembangan manusia: bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Yeay. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahukah kalian apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan perubahan fisik makhluk hidup berupa bertambahnya ukuran, tinggi, berat, dan volume. Sedangkan perkembangan, perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pola pikir menuju kedewasaan. Itu yang dimaksud dengan perkembangan. Adapun tahap-tahapnya yaitu balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Yang pertama adalah tahap bayi. Tahap bayi usia dari 0 sampai 2 tahun. Sangat bergantung pada orang tua. Selanjutnya aktivitas tengkurap, duduk, merangkak, dan berjalan. Selanjutnya poinnya memegang benda-benda yang ada di sekitar. Itu tahapan dari bayi. Itu bergantung pada ASI dan MEPASI. Sedangkan tahap balita yaitu usia dari 2 sampai 5 tahun. Aktivitas motorik berjalan, berlari, dan melompat. Serta kemampuan berbahasa mulai berkembang di usia balita. Rasa ingin tahunya tinggi. Lalu lanjut ke tahap anak-anak. Tahap anak-anak yaitu usia dari 5 tahun sampai 10 tahun. Mulai dapat berpikir dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya rasa ingin tahu dan keinginan besar. Ini tahap pada anak-anak ya. Lalu mengenal baik dan buruk. Jadi pada tahap anak-anak ini sudah mengenal baik dan buruknya perbuatan. Selanjutnya emosi masih berubah-ubah. Jadi pada tahap anak-anak ini emosinya belum stabil ya. Selanjutnya anak-anak sudah mulai biasa mandiri. Pada tahap anak-anak nih, anak-anak sudah mulai mandiri ya. Lalu perlu pendampingan orang tua. Pada tahap anak-anak ini didampingi orang tua itu sangat penting ya. Lalu masuk ke selanjutnya ada tahap dewasa. Pada tahap dewasa ini yaitu berusia dari 11 tahun hingga 18 tahun. Selanjutnya mengalami masa pubertas. Mengalami masa pubertas ini terjadi pada tahap remaja ya, yaitu mengalami perubahan fisik, emosi, dan fisik. Selanjutnya pertumbuhan fisiknya cepat. Pada tahap remaja ini pertumbuhan fisiknya cepat. Selanjutnya yaitu ada tahap dewasa. Tahap dewasa ini yaitu dari usia 19 tahun hingga 59 tahun. Pertumbuhan fisik sudah maksimal dan berhenti. Pada tahap dewasa ini pertumbuhan fisiknya mulai berhenti. Jadi pertumbuhannya dari 19 tahun hingga 59 tahun ya.
Yaitu poinnya lagi, sudah memiliki kematangan berpikir dan emosional. Jika telah memiliki kematangan berpikir dan emosional, itu telah menginjak pada tahap dewasa. Selanjutnya, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Pada tahap dewasa ini sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan ya. Akan tetapi pada zaman sekarang, pada tahap dewasa ini sudah banyak juga yang berkeluarga. Jadi berkeluarga itu tidak menentukan tahapan ya. Sekarang pada tahap remaja dan dewasa sudah banyak yang berkeluarga. Pada tahap remaja sudah banyak ya yang berkeluarga. Selanjutnya tahap lansia. Tahap lansia ini yaitu berusia 60 tahun ke atas. 60 ke atas. Jadi orang yang sudah berumur 60 ke atas itu disebut dengan lansia. Lansia itu yaitu lanjut usia. Onnya yaitu tubuh makin menua, tubuh coba kita lihat pada kakek-kakek dan nenek-nenek yang 60 tahun ke atas tuh berjalannya pun sudah mulai membungkuk. Jadi pertumbuhannya tuh semakin menua ya. Fungsi organ tubuh mulai berkurang. Fungsinya kadang berjalannya tidak maksimal lagi. Itu rentan ya pada umur 60 tahun ke atas. Selanjutnya kulit tampak keriput, baik di muka, baik di tangan. Pokoknya pada umur 60 tahun ke atas nih mulai mengkerut semua ya. Selanjutnya gigi mulai tanggal. Gigi pada nenek-nenek tuh terkadang ada yang tinggal 2 lagi, terkadang ada yang tinggal 4 lagi ya. Itu tahap pada lansia. Jadi usia lansia itu 60 ke atas. Itu yang dikatakan dengan lansia. Selanjutnya pigmen atau warna rambut kepala berkurang. Ataupun beruban. Jadi rambut pada usia 60 tahun ke atas tuh sudah mulai memutih-mutih ya, sudah beruban. Selanjutnya kekuatan tulang mulai rapuh. Jadi tulang pada usia 60 tahun tuh sudah mulai rapuh. Terkadang sekarang banyak yang 60 tahun ke atas tuh sudah nggak jalan lagi, sudah berjalan jauh tuh sudah susah. Itu pada tahapan lansia. Selanjutnya daya tahan tubuh berkurang. Jadi pada usia lansia nih untuk bekerja berat-berat tuh mungkin sudah tidak memadai lagi. Mungkin tidak sekuat pada tahap dewasa tadi ya. Selanjutnya daya ingat berkurang. Jadi tahap lansia ini sudah mulai berkurang. Coba kita lihat nenek-nenek kita yang ada di rumah, baik dimanapun. Pokoknya pada tahap lansia ini daya ingatnya tuh mulai berkurang. Banyak yang pikun ya pada usia lansia ini. Jadi mereka tidak mengingat lagi. Mereka tuh sudah sering lupa. Selanjutnya pada wanita atau pada nenek-nenek terjadinya menopause. Selanjutnya yaitu ada pubertas. Pubertas itu ada pubertas ciri-ciri primer dan sekunder. Ciri-ciri primer pada laki-laki yaitu mimpi basah. Sedangkan ciri-ciri sekundernya yang pertama suara bertumbuh berat atau besar. Selanjutnya tumbuh jerawat, adanya jerawat ya. Keringat semakin banyak. Selanjutnya tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Selanjutnya dada melebar dan lebih bidang. Itu ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Selanjutnya tumbuh jakun dan kumis. Ada jakunnya dan ada kumisnya ya. Selanjutnya pertambahan volume testis. Selanjutnya tubuh semakin kekar karena bertambahnya massa otot. Waktunya umumnya terjadi pada usia 11 hingga 12 tahun dan berakhir pada 16 hingga 17 tahun. Selanjutnya ada pun ciri-ciri fisik primernya pada perempuan.
yaitu haid atau menstruasi. Sedangkan ciri-ciri sekundernya yaitu suara semakin melengking, itu pada perempuan suaranya semakin melengking. Sama yang keduanya sama aja, tumbuh jerawat ya. Selanjutnya yang itu keringat semakin banyak. Jadi pada ciri-ciri sekundernya pada perempuan yaitu keringatnya makin banyak. Selanjutnya tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Tumbuh payudara. Selanjutnya pinggulnya melebar. Lalu ada kulit akan semakin halus. Waktu umumnya terjadi pada 10 hingga 11 tahun dan berakhir pada 15 hingga 17 tahun. Oke, baiklah, mungkin itu saja ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.